Beli bakso pakai seladri, minumnya pakai Jest Alpukat. Halo teman-temanku yang lagi happy, semoga kalian tetap sehat. Di video kali ini gua bakal bahas anime fantasi dengan MC overpower dan lawak parah. Jadi jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis. Muscle, Magic and Muscles. Anime ini berlatar di dunia sihir. Cerita berfokus kepada Mash Burnedette, karakter yang terlahir tanpa tanda khusus yang menandakan bahwa Mash tak memiliki kekuatan sihir. Kekurangan tersebut membuat Mash diterlantarkan. Sampai akhirnya seorang laki-laki bernama Regro Burnedette mengadopsinya. Namun, Mash ternyata diberkahi dengan kemampuan lain, yakni kekuatan otot yang luar biasa. Oleh Regro, Mash disarankan untuk melatih kemampuannya tersebut. Selanjutnya, Mash diwajibkan mendaftar di Akademi Sihir Esten, sekolah yang diisi oleh siswa elit dan berbakat. Mash ditargetkan untuk lulus dari akademi tersebut dan menjadi Divine Visionary. Agar bisa bersaing dan melindungi keluarganya, Mash harus berlatih keras meski tanpa sihir dalam tubuhnya dan hanya mengandalkan kekuatan otot. Yushaga Shinda. Touka hanya seorang pria biasa yang bekerja di ladangnya. Dia tidak memiliki kekuatan khusus ataupun kemampuan untuk bertarung seperti para pahlawan atau petualang. Namun kejadian yang tidak terduga membawanya ke dalam kehidupan yang sangat menarik. Setelah pahlawan yang datang ke areal perkebunannya tidak sengaja menginjak ranjau binatang yang biasanya merusak ladang, dan mati dengan sangat mudahnya. Kejadian itu memaksa Touka untuk bertanggung jawab dan menggantikan posisi pahlawan saat ini. Touka menjadi pahlawan palsu dengan penampilan yang sama persis seperti pahlawan aslinya. Semua itu dilakukan untuk menjaga ketenangan, karena berita kematian pahlawan bisa memberikan dampak yang sangat buruk bagi dunia. Oleh karena itu, Touka harus menggantikan peran pahlawan sebagai cara untuk bertanggung jawab. Tentu semua itu sangat sulit bagi Touka. Dia tidak memiliki kekuatan apapun dan hanya sebatas pria muda biasa. Perjalanan Touka pun dimulai dengan sangat seru. Dia bersama teman-temannya harus menghadapi berbagai keadaan yang sangat berbahaya dan pertempuran yang tiada akhirnya. Meskipun Touka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung, namun dia selalu bekerja keras dan dibantu oleh teman-temannya yang sangat kuat. Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo menceritakan tentang pemukiman yang memiliki agama unik. Untuk menjadi kepala suku yang baru dan pemimpin dari agama tersebut, maka kepala suku melemparkan anaknya ke jurang yang sangat dalam dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan anak tersebut. Jika bisa bertahan, maka dia akan menjadi pemimpin selanjutnya. Pria muda yang dilemparkan ke dalam jurang tersebut bernama Yukito. Dia pada akhirnya mati. Namun di saat-saat terakhirnya, Yukito berdoa untuk kembali hidup di dunia yang tidak memiliki agama dan Tuhan. Harapannya tersebut dikabulkan. Yukito tersadarkan sudah berada di dunia yang berbeda dan di sana tidak ada Tuhan ataupun agama. Bereinkarnasi di dunia yang tidak memiliki dewa dan agama menjadi salah satu kejadian yang sangat aneh. Dunia tersebut sangat bertentangan, karena tidak ada aturan yang sesuai dengan keberadaan makhluk. Semuanya harus hidup sesuai perintah kaisar dan nyawa manusia sangatlah murah. Mereka yang memberontak akan disingkirkan dari kekaisaran. Pada suatu hari, Yukito berada dalam bahaya dan diambang kematian, setelah beberapa hari reinkarnasi. Dia yang tidak mempercayai agama dan Tuhan mulai berdoa kepada dewa. Pada saat itu, dewa benar-benar muncul di hadapannya dengan bentuk tubuh yang terlihat kecil. Sejak saat itu, Yukito mulai percaya adanya dewa dan dia memutuskan untuk mencari banyak pengikut untuk dewa tersebut. Namun masalah baru muncul, banyak makhluk yang sangat kuat berniat menjadi dewa palsu di dunia itu. Jigokuraku bercerita tentang seorang ninja dari desa Iwagakure, yaitu Gabimaru si Hampa. Dia dijebak oleh kepala desa dan ninja lainnya setelah meminta izin untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pembunuh. Di awal cerita,
Gabimaru akan dihukum mati. Namun, berbagai metode eksekusi tak berhasil membunuhnya. Hal ini disebabkan oleh Gabimaru yang sebenarnya tak ingin mati demi bisa kembali dan menjalani hidup normal bersama istrinya. Takdir Gabimaru berubah, setelah Sagiri Yamada Asaemon, seorang algojo perempuan yang merekrut Gabimaru untuk mengikuti ekspedisi ke suatu pulau misterius dengan tugas mencari ramuan keabadian. Tim ekspedisi tersebut akan diisi oleh para terpidana hukuman mati. Lalu, bagi mereka yang berhasil menemukan ramuan keabadian, maka Keshogunan akan mengampuni seluruh dosa si terpidana. Yang jadi masalah adalah, tempat ekspedisi itu ternyata sangat berbahaya, dan semua yang terlibat dalam pencarian tersebut akan menemui ancaman yang di luar bayangan mereka. Akankah Gabimaru mampu menemukan ramuan tersebut dan dapat menjalani hidup normal bersama sang istri? Konosubarashi Sekai ni Baku Enho. Alur cerita fokus pada perjalanan Megumin dalam pelatihannya untuk bisa menggunakan sihir peledak, seperti seseorang yang ditemuinya di masa kecil. Seorang gadis muda dengan kekuatan sihir peledak bisa mengalahkan monster yang sangat besar dan kuat. Semua itu dilakukan dengan sekali serangan saja. Megumin kecil yang menyaksikan semua itu langsung tertarik dan memutuskan untuk mempelajari sihir tingkat atas tersebut. Setelah beranjak dewasa, dia mulai bersekolah di salah satu akademi sihir dan memulai pelatihannya dalam mempelajari sihir peledak. Semua teman-temannya menganggap bahwa Megumin adalah siswi yang sangat aneh. Walau begitu, Megumin terus fokus pada tujuannya, berlatih dengan sungguh-sungguh meskipun dia tidak pernah berhasil dalam hal dasar penggunaan sihir peledak. Semua itu memberikan tantangan yang sangat nyata untuknya, bermodalkan kenangan masa kecil yang sangat luar biasa dan kemudian berlatih untuk mencapai level tertinggi dari ilmu sihir. Dia percaya bahwa sihir ledakan akan membantunya menjadi penyihir besar yang diimpikan. Sebelumnya, Megumin telah diingatkan tentang kegunaan terbatas dari sihir ledakan. Dalam beberapa pertempuran yang sangat menentukan, kemampuannya mulai bangkit. Akankah Megumin bisa menggunakan sihir peledak? Deadmon Dead Play. Berlatar di dunia lain, serial anime ini dimulai dengan pertarungan sengit antara sang pahlawan legendaris Calamity Crusher menghadapi ahli sihir kejam yang dikenal dengan nama Corpse God. Keduanya sama-sama memiliki mata iblis yang memberi kemampuan untuk melihat roh. Jika Calamity Crusher yang bernama asli Shakrua menggunakan kemampuannya untuk kebaikan, maka tidak dengan Corpse God. Menuju akhir pertarungan, Calamity Crusher dan Corpse God saling melancarkan serangan sihir terkuatnya. Namun, sihir yang diaktifkan Corpse God ternyata adalah sihir untuk bereinkarnasi. Sihir tersebut berhasil membawa jiwa Corpse God terbangun di dunia modern, tepatnya di tubuh laki-laki bernama Polka Shinoyama, yang baru saja dibunuh oleh pembunuh bayaran. Diam-diam, Corpse God yang terkenal jahat di dunia asalnya ternyata mendambakan kehidupan yang damai. Polka Shinoyama mencoba untuk hidup dengan tenang di dunia baru. Dia memutuskan untuk bergabung dengan salah satu organisasi yang menurutnya mampu memberikan kedamaian di suatu hari nanti. Polka Shinoyama bekerja dengan menggunakan sihirnya yaitu menggunakan skeleton serta teknik sihir yang didapatkannya dari jiwa orang-orang yang telah mati.